Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini tanggal 1 Juni 2023 saya akan menyampaikan jadi syariat tentang haji. Ini karena penting. Jadi insya Allah kita sebagai orang Islam semuanya berkewajiban untuk beretikat berniat dalam hati berdoa kepada Allah. Semoga kita semuanya Allah Subhanahu wa taala diberangkatkan atau dipanggil Allah menjadi tamu Allah, menjadi haji yang mabrur. Karena terus jadi jangan pernah mengukur dengan ukuran diri kita, wah saya nggak punya, jangan. Karena Allah itu maha luas. Karena ketika kita sudah berdoa dan mengingat secara totalis kepada Allah, jadi sudah gugurlah kewajiban kita kepada Allah Taala untuk ingin menjalankan menyempurnakan rukun Islam. Nah, kenapa? Karena rukun Islam karena ada Al-Qur'annya. Jadi apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dasar daripada haji ya. Jadi sesungguhnya kalau intinya barang siapa mengingkari, jadi kewajiban haji itu bagi setiap orang Islam yang mampu. Dan barang siapa mengingkari terhadap kewajiban haji itu, maka sebenarnya Allah maha kaya. Jadi kalau nggak salah itu pada surat saya jadikan biar jadi ada dasarnya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan. Nah, memang ada, makanya bila mampu itu benar. Jadi bila mampu, tetapi minimal di hati kita harus berniat untuk dimampu oleh Allah untuk berangkat haji. Kemudian barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sebenarnya Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta yang dia ciptakan. Dan kemudian Allah hadis demikian, di barang siapa berkemampuan untuk berangkat haji, kemudian tidak menunaikan ibadah haji, maka dia mati melintang jalannya antara orang Nasrani, Majusi atau Yahudi. Jadi meninggalnya orang Nasrani, Yahudi atau Majusi. Ini haji. Jadi artinya kita semuanya semoga Allah Taala nanti saya doakan semuanya semoga oleh Allah dimampukan oleh Allah untuk haji. Nah, kemampuannya itu di sini apa? Secara lahir apa? Satu, dia sehat, memang harus sehat. Kalau nggak sehat dia tidak mampu. Kemudian dia berkembang secara materi. Nah, terus kemudian orang banyak alasan, saya mah belum mampu secara hati saya, itu tidak boleh. Karena hati yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ada orang yang tidak mau berangkat haji karena perasaan tidak mampu. Ini nanti yang menemukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya secara syariat, mampu secara materi dan mampu secara fisik gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya memang sudah ikut dua kemudian sudah jumbo gitu, sebenarnya tidak berkewajiban karena memang ibadah haji itu beda fisik. Tapi jika memang kemampuannya kuat, banyak cara, misalnya istilahnya membayar orang untuk menunaikannya. Ini yang simpel saja, terutama kepada beda ya. Jadi biar saya pahamkan, sebenarnya ibadah haji itu ya seperti sholat itu sederhana. Cuma kadang-kadang kalau kita ikut manasik itu karena banyak yang memberikan keterangan, justru membuat bingung. Sebenarnya ya seperti sholat, karena itu ibadah ritual. Jadi itu ada rukun dan wajib. Jadi yang penting rukunnya. Jadi kalau wajib masuk ke rukun. Itu sudah seperti itu. Jadi rukunnya yang pertama kali adalah niat. Ini rukun udah di sana. Jadi niat untuk beribadah haji. Jadi haji itu istilahnya kalau secara bahasa atau lughah itu haji itu bersengaja mengunjungi Baitullah Ka'bah untuk menyembah Allah SWT. Haji itu hanya begitu sebenarnya. Jadi pada bulan tertentu, yaitu bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Itu haji itu
haji, jadi berniat bersengaja untuk mengunjungi Baitullah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudah niat. Nah, kalau diniatkan secara ini ya pakai ini. Kalau diniatkan dengan Arab boleh, tapi di hati kita yang penting kita berniat. Nawaitul haji lillahi ta'ala. Nah itu juga. Jadi saya berniat haji karena Allah Ta'ala. Jadi nggak boleh niat karena yang lain. Jadi kalau banyak ini seperti usolli fardhu maghribi seperti itu. Nah kalau nggak bisa begitu jadinya berniat untuk haji. Kapan waktunya? Waktunya secara syariat itu pada saat kita masuk ke kota Makkah. Jadi kalau yang umumnya di kota Jeddah, pas ini Jeddah, hati kita berniat untuk berhaji. Sudah itu. Kemudian setelah itu disimpulkan dengan ihram. Jadi antara niat sama ihram itu bersama. Ihram itu apa? Yang memakai baju ihram itu. Nah, kalau bagi perempuan itu baju yang penting menutup aurat secara syariat. Nah, kemudian tidak boleh menggunakan masker, tidak boleh menggunakan cadar, tidak boleh menggunakan sarung tangan. Jadi wajah terbuka, kemudian telapak tangan juga terbuka. Makanya kenapa saat sholat juga sama dengan saat sholat itu, ya semua perempuan itu bagian anggota tubuh perempuan itu adalah aurat kecuali hanya wajah dan telapak tangan. Sama seperti itu. Jadi tapi istilahnya pakai tudung yang seperti mukena. Jadi artinya tidak menonjol bagian anggota tubuh. Itu jadi baju muslim lah istilahnya seperti itu. Atau seperti mukena dalam arti seperti itu. Nah, kalau bagi laki-laki memakai pakaian ihram hanya 2 lembar helai itu, mohon maaf tidak pakai celana dalam, tidak boleh pakai kopiah, tidak boleh pakai topi, tidak boleh pakai apapun, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menyisir rambut. Ini penting. Menyisir rambut juga tidak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan rontok untuk ilmu. Jadi dikhawatirkan rontok. Jadi ihram itu intinya seperti orang mau meninggal hanya satu helai kain tanpa dijahit. Sebenarnya kalau ideal pakai ikat pinggang boleh nggak? Ya tidak sebenarnya. Kenapa? Karena kan ikat pinggang itu dijahit, itu bagian dari pakaian. Sebenarnya kalau biasa memang itu beda. Mereka intinya hanya dan bisa nggak bisa. Ya, tanpa ikat pinggang pun bisa. Kalau ihram juga pokoknya hanya 2 helai pakaian tanpa jahitan termasuk ikat pinggang apalagi maaf celana dalam. Seperti istilahnya orang meninggal juga seperti itu. Jadi ihram. Jadi antara niat sama ihram itu bersamaan. Kapan? Jadi boleh dengan saat di Jeddah kalau itu. Saat di Jeddah itu. Dan kemudian kalau seandainya ini mandiri gitu, nggak ada aturan sama KB atau apa, ya, setelah ihram itu, ya ketika udah ihram kita memang kalau kita contoh datangnya tanggal 17 itu tuh ihram terus itu ihram terus sampai waktu haji. Memang seperti itu. Nah, makanya kalau akhirnya kenapa harus redam? Karena kita akan suatu saat ada kesalahan contoh mendapat ihram atau mandi itu harus bayar dam. Jadi mulai datang sampai nanti tanggal 9 itu ihram terus. Jadi antara nanti biar tahu dari tanggal 17 kita sampai 17 tanggal 18 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau tanggal kalendernya saya nggak tahu. Kalau nanti masanya itu sampai tanggal 13, tanggal 10 itu tidak boleh menggunakan yang dilarang saat ihram. Makanya kan niatannya adalah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya berniat haji dan berihram, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat berumrah atau saat berhaji. Jadi tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menyisir, tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai kopiah selama. Nah, tapi kalau mau mudah seandainya yang bebas, kalau saya mulainya kapan? Mulainya tanggal 9 saja. Mulainya tanggal 8 saja. Jadi antara tanggal 17 sampai tanggal berapa?
sampai tanggal 8 Dzulhijjah itu ya kita bebas pakai celana jeans apapun bebas. Tapi karena kita tinggal PIH, jadi otomatis kita berihramnya dari tanggal 17 sampai tanggal 10. Tapi kalau PIH malah sampai tanggal 13. Tapi kalau sebetulnya mohon maaf ini kalau yang hakiki contoh saya terbang berangkat sendiri. Nah, terbang dari tanggal 1 Dzulhijjah. Ya saat kapan mulai ihramnya? Ya saat mau haji saja. Saat tanggal 8. Yang penting waktu saya di Jeddah. Udah. Nah, setelah itu saya berihram. Berihram memang diniatkan untuk berhaji. Nah, sebenarnya kan. Nah, kemudian satu wukuf. Karena wajibnya hanya itu. Jadi berihram, berniat, berihram, baru wukuf. Wukuf itu berdiam diri di padang Arafah. Itu wukuf itu wajib. Karena kalau wukuf ini ditinggalkan, jadi berihram tadi juga wajib. Ya kalau simpel makanya saya menyampaikan. Ya sebenarnya kalau seandainya mandiri itu pokoknya mulai pakai baju ihram, ya itu tanggal 8, malam tanggal 9 itu udah. Ya, itu kemudian wukuf Arafah tanggal 9. Nah, wukuf Arafah tanggal 9 ini kan Nabi kan memberikan toleransi sampai malam tanggal 10 masih sah sebenarnya. Tapi ini jarang disampaikan. Hadisnya banyak. Jadi kalau baca ada yang ketinggalan karena zaman dulu dan sebagainya. Akhirnya tanggal 9 saat jam 12 yang tidak bisa di situ sampai malam tanggal 10 itu Allah SWT masih mensahkan siapa berwukuf di Arafah malam tanggal 10. Itu saking longgarnya syariat haji dan Allah SWT memudahkan bagi jemaah haji. Nah kemudian setelah wukuf kemudian baru tawaf. Kalau urutannya jadi niat bersama ihram, kemudian wukuf di Arafah tanggal 9 sampai malam tanggal 10. Kalau seandainya yang penting berapa lama? Kalau hadisnya asal pada antara tanggal 9, jadi tanggal 9 kapan? Tanggal 12, mulai malam itu udah malam, mulai tanggal 8 habis maghrib itu sebenarnya sudah tanggal 9. Karena kalau hijriah itu tanggal 9 itu dimulai pada maghrib. Nah itu sudah mulai bisa kalau hadis. Tapi kalau ketika dia tanggal 12 tanggal 9. Nah itu jadi ini dia punya pandangan yang luas, tidak khawatir. Nah kemudian sampai ketinggalan, hanya ketinggalan bis sampai jam 10 malam tanggal 10 masih sah hajinya. Nah setelah itu tawaf. Tawaf itu rakyat kalau nggak bisa baca ya niatannya ya Allah saya bertawaf karena Allah Ta'ala memilih Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, kalau mau diniatkan niat tawaf, niatnya demikian, niat tawaf itu. Nawaitu an atufa bihadzal bait. Saya berniat tawaf di bait ini, di Ka'bah. Sab'a kamilan lillahi ta'ala. Sebanyak 7 kali setelah sempurna. Lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Ya kalau gua masih bingung ya. Nah, di hati juga cukup ya Allah, saya berniat tawaf mengiling Ka'bah 7 kali secara sempurna karena Allah Ta'ala. Mau di hati boleh, di lisan boleh. Yang penting saat tawaf ini seperti orang sholat tidak boleh batal wudu. Tidak boleh batal wudu. Terus bagaimana kalau bersama sama perempuan? Karena itu kan memang kalau di tengah cuma kan perempuan sama laki-laki jadi satu. Nah, itu menggunakan hadis yang lain berdasarkan Imam Maliki. Jadi artinya menyentuh perempuan tidak batal ketika kita menggunakan mazhabnya Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i kan batal. Jadi kita niatkan saat kita tawaf kita menggunakan mazhabnya Imam Maliki, Imam Hambali. Menyentuh perempuan itu tidak batal selama di hatinya tidak ada sir. Tapi kalau di hatinya ada sir, mohon maaf, kalau ada nafsu tetap batal. Tapi kan insya Allah masa mau dituang mau berniatan kan itu kan kebangetan. Jadi selama hati tidak ada sir menyentuh perempuan tidak batal. Ini penting. Nah, kemudian anak pelajar haji itu memang jarang disampaikan. Nah kemudian setelah itu bagaimana caranya? Yang mulai titiknya mulai adalah dari Hajar Aswad. Jadi Hajar
Aswad. Dimulai titik itu. Nah, di Hajar Aswad itu mulai, kemudian berjalan melingkari Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti logikanya sebelah kiri, kalau jamnya kan ke kanan gitu ya. Ini sebelah kiri, berlawanan dengan arah jarum jam. Dihitung dari titik Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad satu putaran sebanyak 7 kali. Dan apa yang dikatakan sunnahnya? Membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Itu kalimat-kalimat yang tiap hari kita baca. Terus kemudian bagaimana kalau nggak bisa sepanjang itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Yang penting bertasbih. Terus bagaimana nggak bisa lagi? Subhanallah, subhanallah. Tapi nggak bisa lagi. Hati kita intinya mensucikan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bahasa sunnah. Tapi wajibnya ada mengelilingi Ka'bahnya. Seperti orang sujud. Orang sujud itu wajib ketika sholat menjadi rukun. Nah, tapi kalau bagaimana bisa baca diam juga nggak apa-apa. Tapi hatinya sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh duduk di antara 2 sujud. Itu membaca lebih jeli tidak mampu. Itu ya tapi duduk di antara 2 sujud itu wajib. Nah sama tawaf itu wajibnya tawaf adalah kelilingnya Ka'bah. Karena ini niatannya mengelilingi Ka'bah. Nah, kemudian setelah itu sa'i. Nah sa'i itu ini kemarin ada yang salah penyampaiannya. Jadi sa'i itu memang lari kecil di mana? Dari Safa sampai Marwah. Jadi Safa Marwah itu setengah. Kalau kembali ke Safa lagi itu baru satu sebanyak 7 kali. Jadi kalau hitungnya kemarin Mama disampaikan Safa ke Marwah dihitung 1 salah. Karena ini rukun ini kalau sampai salah batal. Kalau rukun tidak bisa. Kalau rukun karena ini rukun haji. Jadi Safa Marwah, Safa lagi 1 sampai 7 kali. Kalau seandainya hanya Safa Marwah dihitung 1 kali, hanya 3,5. Ini mohon maaf tetap menjadi batal hajinya. Maka nanti tetap bagaimana juga harus sampaikan Safa Marwah. Nanti akan saya sampaikan kepada ketua regunya karena cuma sampaikan dan nanti cukup Safa sampai Marwah dihitung 1 nggak bisa karena ini katanya ini rukun haji. Mau umroh juga itu batal kalau seandainya hanya 3,5. Itu Safa Marwah, Safa 1, Safa Marwah, Safa lagi 2 dan seterusnya. Apa yang dibaca? Apa yang dibacanya rumit. Allah Akbar enggak dan jelas itu Al-Qur'an. Kalau yang dibaca kalau saya itu ada Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bunyinya. Baca bismillah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abada bima abada Allah. Nah ini kalau membaca anak-anak nggak bisa baca itu Bismillahirrahmanirrahim juga tuh cukup. Itu mensiarkan perjuangan Siti Hajar dengan mencari air. Jadi dengan nama Allah dia menggugurkan wajibnya karena orang itu dia turun pun air itu dicari dengan berjuang. Makanya dia harus berdoa itu kan Siti Hajar mencari air itu. Jadi dari Safa Marwah terus sampai 7 kali balikan itu kan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwah, sesungguhnya antara Safa dan Marwah min sya'airillah, terdapat syiar Allah Ta'ala. Ada syiar di situ, ada usaha, ada syariat di situ. Jadi itu mengenai banyak keberkahan. Jadi di situ. Nah kemudian jadi yang penting jangan sampai kita mengucapkan kalimat di luar kalimat thayyibah. Tapi bagaimana kalau seandainya kita baca kalimat yang lain selama kalimat thayyibah pun apa? Bismillah, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, apapun boleh. Yang penting kalimat thayyibah atau sholawat lebih bagus ada sholawatannya itu menimbangan. Makanya tadi pada saat tawaf ditutup dengan wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, kenapa yang saya sampaikan? Karena sekarang ada aliran itu. Kemarin itu
Menteri Agama itu siapa itu? Orang itulah Banser. Banser itu umroh di Mekah, dia melantunkan Mas Banser, itu nggak bisa. Itu bukan kalimat thayyibah. Jadi harus dia pun sunnah, tapi yang dibaca harus kalimat thayyibah. Yang paling bagus subhanallah sama sholawat. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi biar sederhana, jadi tidak serumit karena buku panduan itu manah itu kan sangat tebal. Orang tua pasti bingung. Jadi nanti mas saya kenapa beliau masih muda bisa menyampaikan cukup begitu mak, jadi nggak usah baca seperti itu nanti kalah pusing. Yang penting subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah bisa subhanallah saja. Nggak bisa udah bilang hati yang penting nyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting keliling Ka'bahnya ini tuangnya itu. Saya juga sama, yang penting 7 kali sekemampuannya. Orang juga apa? Yang penting 7 kali. Sofa, marwah, sofa 1 kali. Kemudian tahalul ditutup dengan tahalul. Tahalul itu dari tandanya kita sudah selesai menghilangkan segala kotoran kita haikannya. Itu cukup 3 helai rambut menghilangkan. Nah, gundul. Saya kalau gundul gimana ya boleh saja karena ada hadis menyampaikan seberapa banyak rambut yang dicukur itulah sebanyak dosa yang dibuang. Tapi apakah harus gundul? Tidak. Kanjeng Nabi juga saat itu belum pernah gundul. Jadi kalau saya juga sudah tidak akan gundul. Kanjeng Nabi itu rambutnya segini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu rambutnya sudah segini. Padahal saat habis tawaf Kanjeng Nabi juga tidak gundul. Jadi kalau yang menyampaikan itu kalau saya nggak tahu hadis, nggak tahu istihad, jadi sebanyak rambut yang dicukur itu sebanyak dosa yang dibuang itu nggak tahu hadis, nggak tahu apa saya juga ini. Tapi kalau setahu saya kan yang Nabi itu kan hanya 2 kali haji saat Fatul Makkah sama Jumat, Kanjeng Nabi juga tidak gundul, Kanjeng Nabi tidak gundul. Jadi yang penting syukur daripada nanti rebutan ke tukang syukur, yang penting harus tahalul karena itu rukun. Simbol syukur aja. Kalau saya contoh bahwa asa ada terjebur, asa 3 helai, bukan mencabut, memotong. Asa ada 3 helai dan cukur udah itu baik laki-laki perempuan semua harus tahalul. Jadi mencukur. Masa korban mau digundul karena dosanya dia hilang banyak, ya makanya hanya disimbolkan mencukur. Nah itu namanya wajib rukun haji. Kemudian ada wajib haji. Jadi wajib haji ini ada yang masuk rukun, ada yang tidak. Nah, kalau wajib haji itu tadi contoh wajib haji yang masuk rukun ihram, pakai ihram tadi. Itu ya wajib haji, ya rukun haji. Kemudian ada lagi bermalam di Musdalifah. Itu wajib haji, bukan rukun haji. Jadi wajib haji bermalam di Musdalifah meskipun sebentar. Kemudian bermalam di Mina tanggal 11, 12, 13 itu wajib haji. Jadi makanya kenapa ada Mina, ada itu wajib haji. Kemudian melempar jumroh itu bukan rukun, tapi wajib haji. Nah, apa beda rukun sama wajib? Kalau rukun ketika ditinggalkan salah satu batal haji. Kalau rukun ketika ditinggalkan haji, contoh tidak tawaf, tidak bisa. Kalau tidak wukuf Arafah harus ngulang nanti haji tahun berikutnya kalau nggak ngikutin antri lagi. Tetapi kalau wajib haji, seandainya saya katakanlah tidak sempat, moga-moga semua. Ada yang tidak sempat atau katakanlah dia bermalam di Musdalifah bayar dam. Apa bayar denda? Apa ukuran dendanya? Menyembelih 1 ekor domba, itu aja. Yang umurnya adalah minimal 1 tahun. Terus bagaimana kalau kita ada domba? Membayar uang senilai harga domba umur 1 tahun lebih untuk dibagikan makanan kepada fakir miskin. Itu kan. Tapi kalau rukun haji wajib tidak boleh terputus. Kalau wajib haji seandainya ada halangan, ada jamaah yang halangan tidak bermalam di Musdalifah, dia wajib. Kemudian lempar jumroh ini maksudnya wajib haji. Nah sebenarnya lempar jumroh juga itu hanya 7 kali. Jumroh akobah itu 7 kali. Itu kan hanya ini, tapi rata-rata melakukannya sampai 21 kali. Tanggal 11,
12, 13. Ya 7 kali itu ya itu sudah wajib haji karena memang syariatnya ya 7 kali ya jumrah akobah itu. Jadi kalau misalnya karena dam itu yang tahu hanya kita sama Gusti Allah. Jadi contoh katakanlah kita kan nggak melewat 21 kali, kan itu 7 kali tanggal 10, 7 kali tanggal 11, nah itu udah lah sudah dam. Kita juga nggak apa-apa asal udah bayar lewat jumrah di tanggal 10 jumrah akobah. Karena kalau di ulama kan ada jumrah akobah, ada jumrah kubro, ada juga wusto, ada kubro. Ini semuanya alim ulama. Tapi kalau yang Nabi hanya mensyariatkan 7 kali. Itu mensyariat pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam melempar setan yang menggoda Nabi Ibrahim ketika dia uji oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Itu melempar 7 kali. Jadi tidak diulang sampai 21 kali. Jadi biar simpel. Jadi berhaji saya tuang sekali lagi. Nanti moga-moga semuanya oleh Allah diundang. Itu intinya hanya berniat dan berihram berbarengan saat di Jeddah. Tapi seandainya punya kemampuan berangkat haji sendiri tanpa KPI tanpa temenan, tanggal 9 datang, itu juga boleh. Tanggal 8 datang. Jadi intinya berihram itu. Tapi karena kita berangkatnya tanggal 17, dari saat itu juga kita berniat untuk berihram untuk berhaji. Kemudian setelah itu menunggu sampai wukuf Arafah pada tanggal 9. Nah, setelah itu tawaf. Setelah tawaf kemudian tahallul. Tahallul melakukan wajib haji apa? Tadi hanya melempar jumroh karena wajib haji yang lain nanti sudah masuk ke dalam rukun. Nah, jadi dengan melempar jumroh pada tanggal 10 itu sudah insyaallah sempurna hajinya. Demikian Bapak Ibu semuanya syariat tentang haji yang saya sampaikan. Jika ada kebenaran dari Allah SWT, jika ada kesalahan dari saya pribadi, tapi insyaallah apa yang saya sampaikan saya berdasarkan dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebentar dulu. Ini yang larangan saat haji. Jadi biar larangan ini penting. Larangan saat haji ini penting. Jadi jangan sampai dikerjakan saat kita ihram. Di apa saja yang dilarang saat ibadah haji. 1, memakai kain yang berjahit tadi, karena ihram tidak boleh. Kemudian menutup kepala, menggunakan kopiah tidak boleh, menggunakan topi tidak boleh, belangkon apalagi itu tidak boleh. Tidak boleh menutup ke kepala. Kemudian memakai minyak wangi, apapun bentuknya, entah sabun, entah parfum, entah kemenyan, entah apapun, tidak boleh memakai wangian. Kemudian tidak boleh mencukur atau menggunting rambut. Jadi mulai ihram sudah tidak boleh mencukur rambut nanti kita tahallul. Kemudian itu tidak boleh memotong kuku. Jadi kalau memotong kuku harus sebelum kita berihram. Tidak boleh memotong kuku. Memotong rambut tidak boleh, memotong kuku tidak boleh. Ini penting. Kemudian tidak boleh menyisir rambut. Tidak boleh menyisir rambut, dikhawatirkan rontok. Kalau rontok boleh itu membayar. Nah, tidak boleh menyisir rambut. Kemudian tidak boleh menikah. Di sana ketemu cewek cantik menikah tidak boleh menikah. Jadi kalau menikah itu tidak sah, nikahnya tidak sah. Jadi orang haji tidak boleh menikah. Karena itu kan benar-benar memang urusannya sama Allah SWT, kembali kepada Allah. Kemudian tidak boleh mengenal sama suami istri saat ihram. Saya usahakan 3:10 ya. Tidak boleh berhubungan dengan suami istri dan tidak boleh melakukan apapun yang menimbulkan syahwat. Mengenal contoh menyium istrinya atau apa itu tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian tidak boleh bercek apa itu sebenarnya bertengkar sama temannya atau sama istrinya, jangan sampai bertengkar. Itu tetap bayar kan. Itu contoh katakan kita tadinya diinjak sama temannya, kemudian mohon maaf, biasa ngomong teman jelek, mohon maaf, ngomong kebiasaan yang jelek, goblok atau apa itu tidak bayar kan. Tidak boleh berkata kasar. Ini makanya kan tetap ibadah haji itu secara sah juga ada pendidikan yang positif. Jadi apalagi sama istrinya contoh
biasa kasar sama istrinya ngomong kasar itu tidak boleh. Ini jadi benar-benar memang melalui ke tanah suci itu bayar dam. Jadi tadi semua yang saya sampaikan tadi jika dilakukan saat mulai berihram belum haji sudah mulai pakai ihram harus meninggalkan hal-hal tersebut di atas. Kemudian tidak boleh apa lagi berburu. Apa kata orang mungkin tapi kan pengen berburu. Tidak boleh berburu. Tidak boleh menyembelih hebat ternak, membunuh tidak boleh. Tidak boleh membunuh coro contohnya. Tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh. Tidak boleh membunuh apapun, tidak boleh. Apa yang dia tidak boleh membunuh makhluk hidup termasuk menebang pohon. Tapi apa yang penting? Menebang pohon ya kan? Tidak boleh menebang pohon. Tidak boleh merumput. Ya nggak akan narik ya, tidak boleh merumput. Tidak boleh mencabut rumput. Ya ngapain kita mencabut rumput ya? Di sini juga ada menyambut rumput. Tidak boleh menyambut rumput. Atau bagaimana kalau nggak sengaja ada rumput kering tertendang, akhirnya tercabut, ya tidak apa-apa, nggak usah ramidam ya tidak. Jadi kan kalau saya sampaikan sederhana begini, nanti apa yang disampaikan di KPH itu membuat orang serba ketakutan. Nah, kita tidak mungkin berburu, tidak mungkin merumput, tidak mungkin nyambutin rumput, insya Allah tidak mungkin. Tapi kalau tidak sengaja menendang rumput yang sudah kering atau masih basah, itu tetap tidak. Enggak, insya Allah tidak. Jadi insya Allah tidak. Kecuali justru katakanlah yang paling berbahaya bertengkar tadi. Kalau bertengkar ini karena kebiasaan manusia kan nafsu kan. Justru yang paling bahaya kita seperti orang puasa menjaga berhati-hati menjaga hawa nafsu itu. Jadi demikian semoga bermanfaat ya. Sekali lagi jika rukun berarti ada yang tidak dilaksanakan maka batalah rukunnya. Kemudian jika wajib haji yaitu hanya tadi bermalam di Mina Musdalifah sama melempar jumroh itu tidak batal hajinya tapi hanya wajib membayar dam. Membayar damnya di mana? Membayar dam itu tidak boleh di Indonesia. Bayar harus di tempat kita berhaji yaitu di tanah suci Mekah. Jadi bayar dam itu wah, saya takut saja lah, memang itu bisa. Demikian, terima kasih, bermanfaat. Allah SWT meridhai apa yang saya sampaikan ini. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.